Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Nadira Aulia Rizky Ramadhani dengan NIM akhir 173. Saya merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, kelas E. Saya di sini akan memberikan sebuah tutorial tentang cara mengidentifikasi informasi dengan menggunakan Wiley. Nah, kawan-kawan, pernah gak sih kalian itu ngerasa buntu saat ngerjain tugas? Atau ngerasa literatur yang kalian cari itu gak kunjung-kunjung ketemu? Memang sih, mencari sumber yang valid di tengah lautan informasi itu gak mudah. Tapi, gimana jadinya kalau semua kunci ilmu pengetahuan dunia ada dalam satu genggaman? Ini bukan tentang perpustakaan digital aja. Ini adalah gerbang menuju kredibilitas karya kamu. Yap, yuk ikut aku kenalan dengan Wiley. Oke, sebelum mulai, kita perlu tahu dulu nih, Wiley itu apa sih sebenarnya? Jadi, Wiley adalah salah satu platform perpustakaan digital multidisiplin terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Nah, platform ini dikelola oleh John Wiley & Sons, yakni sebuah penerbit ternama yang memiliki reputasi global sejak didirikan pada tahun 1807. Lalu, Wiley ini fungsinya apa sih? Jadi, Wiley ini berfungsi sebagai gerbang akses digital terpadu menuju koleksi literatur ilmiah yang sangat luas, mencakup berbagai bidang ilmu seperti sains, teknik, kedokteran, ilmu sosial, hingga humaniora. Oh ya, Wiley biasanya digunakan untuk mendapatkan akses ke berbagai literatur atau yang relevan dengan kebutuhan informasi atau tugas yang kita miliki. Jadi, Wiley ini membantu kita banget loh dalam mencari literatur yang berkualitas dan terakreditasi secara internasional. Eits, tapi tunggu dulu, sebelum lanjut kita perlu melakukan identifikasi informasi. Nah, yang pertama kita perlu mengidentifikasi rumusan masalah. Di sini saya sudah memiliki topik yakni integrasi teknologi RFID dan sensor dalam meningkatkan efisiensi monitoring dan otomasi layanan perpustakaan. Nah, di sini saya akan menggunakan dua query utama, yaitu RFID atau Radio Frequency Identification dan juga sensor. Jadi di sini masalah utamanya itu bagaimana sih penggabungan teknologi RFID dan sensor dapat menciptakan sistem monitoring yang efisien dan layanan mandiri atau otomasi di perpustakaan. Oke, selanjutnya kita dapat mengembangkan kata kunci atau thesaurus. Jadi kita tidak boleh berhenti di dua kata itu saja. So, kita harus kembangkan menggunakan 3 jenis hubungan. Yaitu yang pertama ada hubungan kesetaraan atau sinonim. Ini bisa dilihat RFID salah satunya Smart Labels, kemudian sensor, ada Detection Device. Selanjutnya yang kedua ada hubungan hierarkis atau luas dan spesifik. Lebih luasnya itu Internet of Things atau IoT dalam perpustakaan. Yang lebih spesifiknya ada Passive RFID Tags. Selanjutnya hubungan yang ketiga ada hubungan asosiatif atau konteks terkait. RFID itu terkait dengan security gates atau pintu keamanan, jika sensor terkait dengan energy saving atau lampu otomatis dan yang lainnya. Lalu kita dapat menyusun konsep dan formulasi kata kunci. Nah, langkah terakhir ini adalah memetakan hasil pengembangan tadi ke dalam sebuah tabel. Nah, seperti ini. Ini dapat kita gunakan untuk mencari literatur nanti. Oke, sekarang langsung saja kita praktekin yuk. So, langkah pertama langsung aja kita buka Google Chrome, kemudian search SSO Undip. Karena di sini nanti saya akan menggunakan Wiley dari SSO Undip, jadi saya perlu login terlebih dahulu. Dan jika sudah berhasil login, akan muncul tampilan SSO Undip seperti ini. Lalu kita klik saja jurnal yang dilanggan Undip. Kemudian akan muncul banyak sekali e-journal, books, tools, dan lain sebagainya. Dan kita klik yang Wiley. Nah, ini dia tampilan dari Wiley Online Library.
Nah, jika kalian tidak ingin mengaksesnya melalui SSO Undip, dapat juga dengan search saja di Google Chrome Wiley Online Library, kemudian masuk saja ke webnya dan tampilannya juga sama seperti tadi. Nah, kita bisa lihat pada Wiley Online Library ini ada resources, terdiri dari researchers, librarians, societies, authors, kemudian ada subjects juga dari agrikultur, psikologi, dan lain sebagainya. Ada juga new to Wiley Online Library. So, saya akan mulai dengan basic search, yakni saya akan melakukan pencarian sederhana menggunakan satu kolom atau search bar tanpa pengaturan tambahan. Jadi, saya langsung mengetikkan kata kunci tadi, lalu kita dapat melihat bahwa ketika saya mengetikkan satu kata atau dua kata akan muncul kata atau kalimat lain seperti saran, dan ini bukan kebetulan. Ini disebut dengan autocomplete. Jadi autocomplete ini membantu pengguna mengetik lebih cepat, mengurangi kesalahan, dan bahkan memberi ide pencarian. Jadi sebelum kita selesai berpikir, sistem itu sudah membantu kita. Oke, kita klik search, kemudian akan muncul hasil pencarian yakni di sini sekitar 13.531. Dan pada bagian teratas ini berlaku disebut dengan best first. Jadi prinsip best first itu hasil terbaik harus berada di bagian paling atas. Karena kan kenyataannya pengguna ini jarang melihat sampai bawah. Jadi pengguna itu biasanya langsung terfokus pada bagian atas. So ini disebut juga dengan best first. Dan coba kita scroll ke bawah, ini terdapat angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan pagination. Jadi, ketika hasil yang terpanggil itu muncul terlalu banyak, maka sistem ini akan otomatis membaginya ke dalam beberapa halaman. Jadi, kita tidak hanya bisa melihat di halaman satu, tapi juga bisa di halaman lain. Oke kawan-kawan, karena ini saya rasa hasil pencariannya masih terlalu banyak, belum spesifik, so saya akan coba menggunakan Advanced Search, yakni fitur pencarian lanjutan yang memungkinkan pengguna mencari informasi itu secara lebih spesifik dengan menggunakan berbagai pengaturan atau filter. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di Wiley ini tuh ada Advanced Search, kemudian ada juga Citation Search. Tapi saya akan menggunakan yang Advanced Search ini. Nah, di sini ternyata juga ada search tips nih. Jadi di sini ternyata kita bisa menggunakan boolean operators. Nah, tapi boolean operators itu apa sih sebenarnya? Jadi, dia itu semacam kata penghubung yang digunakan dalam pencarian untuk menggabungkan atau mengatur hubungan antar kata kunci agar hasil yang kita dapat nanti itu lebih tepat dan terarah. Ada and, ada or, ada juga not. Dan saya akan menggunakan and, yaitu RFID and sensor seperti query yang sudah ditentukan di awal tadi. Dan langsung saja kita klik search. Nah, ternyata hasil pencariannya lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Oh iya, di sini bisa kita lihat juga bahwa ternyata kita bisa melihat atau mencari, menyaring melalui jurnal, buku, dan yang lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan Unified Discovery. Jadi, ini merupakan konsep di mana fitur itu tergabung menjadi satu sistem yang utuh. Jadi, kita bisa mencari, menyaring semuanya dalam satu alur pencarian saja yang tidak terputus. Jadi pengalaman pencarian kita itu menjadi lebih mulus dan fleksibel. Dan pada bagian ini ternyata terdapat filters nih. Nah, ini disebut dengan faceted navigation. Jadi ketika hasil terlalu banyak, kita butuh cara kan untuk mempersempitnya. Nah, kita dapat menggunakan filters ini dengan memilih salah satunya.
Nah, kita dapat memilih pada bagian publication type, itu bisa jurnal atau books atau yang lainnya. Terus publication date, ini rentang waktunya 5 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir. Kemudian ada akses status, open access atau tidak. Kemudian ada subjek yang begitu banyak bisa kita pilih. Ada juga published in, itu juga kita bisa memilih salah satunya. Dan juga ada author. Jadi ini seperti menyaring informasi secara bertahap. Kita bisa memilih satu persatu sampai hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. So, saya akan coba menggunakan filters ini. Saya akan memilih publication type-nya journals. Kemudian saya akan memilih publication date-nya sekitar 2 tahun terakhir. Lalu untuk akses statusnya saya ingin open access content. Dan dapat kita lihat bahwa hasil pencariannya itu lebih sedikit, sekitar 472. Jadi filters ini itu membantu banget dalam pencarian kita. Oke, kawan-kawan. Di sini saya akan coba menambahkan query lain, yakni kita coba library. Kita lihat apakah hasilnya itu sama dengan yang sebelumnya tadi atau malah lebih banyak atau bahkan lebih sedikit. Dan saya ingin menggunakan filters lagi. Dan wow, ternyata hasilnya hanya 66 saja. Maka ini lebih sedikit dan lebih spesifik dari sebelum-sebelumnya. Lalu ada structure results. Jadi di sini hasil pencarian itu tidak hanya berupa teks kan, tetapi ternyata juga berupa informasi tambahan. Misalnya seperti metadata, adanya penulis dan juga tahun. Nah, hal ini itu membuat kita menjadi memahami isi hasil itu lebih cepat tanpa harus membuka satu persatu. Jadi hasilnya itu lebih informatif dan jelas. Dan dalam Lively ini ketika kita coba klik refine search, ternyata ada search history, kemudian ada save searches. Nah, search history pada bagian ini disebut dengan personalization. Jadi kita dapat mengetahui riwayat hasil pencarian kita. Oke, saatnya kita coba klik salah satu dokumennya. Kemudian ternyata di sini ada share, ada cite, export citation, kita bisa mengcopy, kemudian mendownload juga citationnya. Dan kita coba klik PDF-nya untuk melihat dokumennya secara full text. Nah, pada bagian ini terdapat tombol download di sebelah kanan pojok atas. Nah, bagian-bagian ini tadi
termasuk dalam actionable results. Jadi di sini itu pengguna tidak hanya melihat informasi saja, tapi juga bisa langsung melakukan aksi seperti tadi, membagikan, kemudian mengunduh. Kemudian ternyata terdapat references di sini. Ini merupakan federated search. Jadi kita di sini bisa melihat banyak sekali sumber data yang berbeda-beda, tapi ternyata digabungkan menjadi satu tampilan dan kita bisa memilih ingin mengakses yang mana. Dan kita coba salah satunya untuk kita akses. Nah, ternyata seperti ini. Nah, gimana? Gak begitu sulit bukan buat dapat sumber yang valid dan berkualitas? So, mulai sekarang gak ada lagi nih alasan buat bingung-bingung cari referensi atau bahkan sampai kejebak di dalam sumber yang abal-abal. Ingat ya, informasi itu kekuatan. Tetapi etika adalah yang utama. So, kalau kalian ngerasa video ini ngebantu banget nyelamatin hidup kalian dan tugas kalian, jangan lupa kasih tahu juga ke kawan-kawan lain supaya kita makin jago dan pinter bareng-bareng. Good luck! So, thank you. Bye-bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.